Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya singgung tadi, ada dua metode weight loss. Lah ini Novian sedang merancang icaf ya Novian ya. Tapi suaranya kedengaran Novian. Nggak apa-apa sih, saya nggak terganggu. Mudah-mudahan kawan nggak terganggu juga. Jadi memang kalau ya ada pertanyaan Novian. Halo. Iya iya. Memang Novian saya suruh eksperimen di rumah karena bahan-bahannya tidak berbahaya, hanya garam dapur, NaCl, alat icaf, impres anti fouling, dan foulingnya itu kerang ya. Saya ambil kerang karena kerang ini nggak membahayakan, dan memang sebagai fouling kerang ini merugikan ya, sering menempel pada bangunan apung, bangunan laut ya, merugikan ya, keberadaannya merugikan juga ya, mengkorosi dan membebani struktur dari bangunan laut ya, seperti itu. Dan sebenarnya mudah didapat itu. Kemarin Novian dapat dari kerang-kerang menempel pada perahu atau kapal ya, yang di dermaga atau di pelabuhan seperti itu ya. Jadi bisa sambil kuliah masih bisa ya. Terus yang kuliah yang coating Inaya ini juga masih perlu eksperimen juga ya Inaya ya, tapi bisa diatur ya di CV Cipta Agung kemarin, Velita, Inaya, siapa lagi, Andi Febrianto ya. Asalkan jangan rame-rame itu eksperimennya, diatur jadwalnya sedemikian rupa. Ya kita lanjutkan. Jadi tadi metode weight loss dan metode sel 3 elektrode. Kita lanjut, yang pertama adalah perhitungan laju korosi dengan metode weight loss ya. Metode weight loss ini ya, ini pada prinsipnya logam yang kita uji korosi itu kita celup ke larutan yang korosif ya, media korosif dalam waktu tertentu. Nah, setelah dalam waktu tertentu kita ambil, maka berat logam yang kita uji korosi itu akan berkurang ya, karena logam-logamnya akan terkorosi dan larut di dalam larutan media korosi tadi. Nah, ini jadi kita pertama yang penting adalah menghitung berat awal spesimen logam sebelum diuji korosi, dan menghitung juga berat akhir dari logam setelah diuji korosi. Nah, selisih berat itulah nanti yang akan menentukan metode weight loss ini. Jadi seperti itu. Dan ini sebenarnya korosi ini alami kejadiannya. Jadi logam dicelup dalam media korosif, dia akan korosi sendiri dalam media korosi tadi. Nah, setelah kita angkat ya korosi, maka beratnya akan berkurang. Nah, itu kan sebenarnya kejadian di alam ya, seperti itu gitu ya. Makanya metode weight loss ini sebenarnya paling akurat, apa adanya, tapi yang membuat agak kesalahan di sini perhitungannya biasanya pengamatan kita gitu ya. Sering kita mungkin pengamatannya kurang bagus, preparationnya material itu kurang bagus ya, akhirnya hasilnya tidak terlalu baik untuk dianalisa ya, bisa dilihat. Jadi seperti pada perhitungan metode weight loss ini, syarat materialnya material yang digunakan itu harus logam yang rata dan halus ya. Jadi tidak semua logam langsung dimasukkan itu ya, memang korosi, tapi nanti menghitungnya bagaimana gitu ya. Jadi yang penting luas bentuk area yang logam diuji korosi itu jelas bentuknya, permukaannya halus dan rata ya, bahkan mungkin sampai mengkilap pun bisa ya, karena dengan permukaan logam yang rata dan halus ini, maka korosi bisa terjadi secara merata gitu ya. Seandainya tidak kita ratakan, tidak halus logam yang diuji korosi itu, maka kemungkinan kejadiannya korosi pada permukaan yang tidak rata gitu ya. Jadi tidak fair lah ya. Jadi daerah lekuan, daerah yang retaan atau kurang daerah yang kasar itu akan lebih mudah terkorosi daripada daerah yang lebih halus. Jadi diharapkan dengan pemerataan pemerataan kehalusan dari logam yang diuji ini akan membuat korosi yang terjadi akan merata di semua lapisan yang ada. Jadi seperti itu metodenya. Terus rumusnya bagaimana? Ini ada rumusnya ya. Rumus dari uji korosi dengan metode weight loss ini, laju korosinya adalah K kali W per DAT. Ini sebenarnya sudah umum juga ya. K adalah konstanta, kali W adalah weight loss, dibagi D, dan D itu ada density dari logam yang kita uji itu. Density itu massa jenis ya, massa jenis dari logam yang kita
kita uji. Jadi antara baja atau aluminium atau tembaga itu beda density-nya ya, seperti itu. Dengan A adalah luas permukaan. Jadi luas permukaan dari material logam yang kita uji itu bentuknya seperti apa misalnya. Misalnya bentuknya plat ya, segi 4 ya, panjang kali lebar kali ketebalan gitu ya. Atau juga mungkin bentuknya seperti bola gitu ya. Bola berarti ya perhitungannya adalah luas bola. Ada rumusnya ya, berapa luas bola seperti itu. Atau mungkin bentuk-bentuk yang lain, tapi yang memudahkan kita adalah bentuk-bentuk yang bentuk plat ya. Cuma panjang, lebar dan tebal.